Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Nini Mama, seratu Dusana nan Basamo, baik di kampung ataupun di rantau, yo salam sajo memuliakan. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menguraikan tantangan cupak terbagi dua, iaitu cupak usali dan cupak buatan. Dan cupak usali kalau ditinjau dari sumbernya atau asalnya terbagi 20. Pertama, cupak usali yang berupa Quran dan hadis yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cupak usali yang berupa undang nampik dan kata nampik yang datangnya dari orang-orang yang terdahulu. Jadi pada bagian sebelumnya kita telah menyuraikan tentang cupak usali yang berupa Quran dan hadis yang datang dari Allah dan Rasul. Kini kita menguraikan tantangan cupak usali yang berupa undang nampik dan kata nampik yang datangnya dari orang-orang yang terdahulu. Dulu kita telah menjalihkan tentang cupak usali. Lah kita ulang kembali pengertian cupak usali. Cupak dalam pengertian sehari-hari adalah pengantang bareh, satu cupak itu 4 liter. Jadi kalau apa itu cupak di Minangkabau? Cupak iaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di Minangkabau. Jadi apa itu yang dikatakan cupak usali? Cupak usali iaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di Minangkabau yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi atau tidak bisa dirubah. Jadi aturan-aturan yang tidak boleh dirubah harus dilaksanakan seperti apa yang telah ditentukan, seperti apa yang telah diatur. Ketentuan seperti apa yang telah diatur itu untuk cupak usali yang berasal dari Allah dan Rasulnya yang berupa Quran dan hadis telah diuraikan pada bagian yang dahulu. Kini kita menyalihkan cupak usali yang berupa undang nampik dan kata nampik yang datangnya dari orang-orang yang terdahulu. Jadi apa itu cupak usali? Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah. Contohnya cupak usali yang berasal dari orang terdahulu yang berupa undang nampik dan kata nampik, misalnya undang-undang luak dan rantau. Sungguh undang-undang luak rantau itu disusun oleh orang-orang yang terdahulu lah ratusan tahun yang lalu. Tapi undang-undang itu juga dipegang jadi sumber hukum di kita. Artinya dalam undang-undang luak dan rantau itu di situ jadikan apa yang dikatakan luak, apa yang dikatakan rantau. Luak dibari penghulu, artinya luak itu dipimpin oleh penghulu, rantau dipimpin oleh raja. Itu salah satu pengertian undang luak dan rantau. Itu tidak bisa dirubah, harus dilaksanakan seperti apa adanya. Keduanya undang-undang nagari. Undang-undang nagari itu mengatur salah berdirinya nagari pada masa itu. Balai Bambu Saji, Belabuh Batapian, Basawah Beladang, Sasuk Pajawarami, Papandang Kuburan, Belabuh Batapian. Itu tidak bisa dirubah. Harus serupa itu tidak bisa dirubah. Ketiganya yaitu undang-undang tentang isi nagari. Undang-undang tentang isi nagari itu mengatur tentang cara hidup masyarakat dalam sebuah nagari. Salah ambil, mengembalikan, salah langkah, suri kembali, salah cetuk, melantiangkan. Kau bukit sama mandaki, kau lurah sama menurut. Kau terapuang sama ni, kau terendam sama basah. Kabailok, baimbawan, kababuruk, bambuan. Satu bukit sama makan tanah, satu lantang sama makan angin. Jadi kau sakitnya bersilau, kau matinya berjama. Jadi pelaksanaan kau sakitnya bersilau, kau matinya berjama, nanti dia diatur pula oleh adat selingkah negari. Kau kabailok, baimbawan, kababuruk, bambuan. Bahan kasihnya kabailok, baimbawan. Kau dalam alik kawin, para macam jambah. Bahan dulu makan juga minum, aku akan disusun dulu, dijalih dulu adat selingkah negari. Kau baca mandiri. Kau marapulainya, tiburnya berjapui, datangnya bantah.
kok tiba nombor japit datang bantah itu adat selingkan, itu dalam adat itu mengatur secara umum. Jadi sian ke menjapui ke sian ke bantah dalam sebuah negara itu tergantung kebiasaan. Bisa ada orang yang menjapui itu orang sana, orang keluarga atau orang kampung, mentelur mantah bisa ada orang sana atau orang kampung atau seketik orang mantah atau banyak, itu tergantung negara, ada selingkah negara. Jadi hal yang serupa itu kok orang pulai ibunya bercakap datangnya bantah itu tidak bisa dirubah, harus serupa itu. Jadi yang boleh berubah itu kok sian ke mantah, mungkin negara kok yang mantah itu mungkin berdua. Di negara lain mungkin cara mantah itu mungkin bersama-sama sauto, apa itu kan cara ada selingkah negara yang lain pada lain malam. Jadi yang mau kasih kok ketentuan dari orang yang terdahulu tidak bisa dirubah itu undang-undang dua rantau, undang-undang negara, undang-undang tentang sinilai dan undang-undang yang berhukum. Katu pusaku pun katu dan sampai katu pusaku itu tidak bisa dirubah. Contoh dari salah satu katu sampai katu pusaku. Salah satu contoh katu pusaku itu peribahasa atau pepatah petitif. Cewang di langit tanda kepaneh, gabak di ulu tanda hujan. Jadi cewang di langit tanda kepaneh, gabak di ulu tanda hujan itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah dalam menyabi harus disampaikan sekuat apa adanya. Cuma itu yang kata pusaku. Saya awal yang mula itu. Serupa itu dia kata pusaku. Jadi kalau dirubah itu bukan kata pusaku namanya. Jadi tidak bisa dirubah. Cewang di langit tanda kepaneh, gabak di ulu tanda hujan. Itu tidak bisa dirubah. Tidak ada kusik dan tidak selesai, tidak ada karuh dan tidak janih, itu tidak bisa dirubah. Jadi baca cara kusik supaya selesai, baca karuh supaya janih, terserah baca cara itu menyelesaikan. Tapi istilah kusik dan ada kusik tidak selesai, tidak ada karuh dan janih itu tidak bisa dirubah. Tegak hulu sepakai tegak rajo sepakai alam, tegak penghulu sepakai kaum. Jadi tegak penghulu sepakai kaum itu tidak bisa dirubah. Sepakai kaum baru bisa ditagakkan penghulu. Jadi dengan sepayung sepatagak nenek mama yang kampung bayare satiare dan nenek mama inagari cuma tinggal melaksanakan apa yang telah disepakati oleh kaum. Tidak lanjuti bahas supaya galak penghuluku bisa tagak dan bisa dilewatkan. Itu langkah-langkah yang diambil oleh nenek mama yang lain. Jadi kalau minta tagak penghulu sepakai kaum kau ingin disusun di adik selingkah negara dijalin boleh, tetap juga dijalihkan maksudnya tagak penghulu sepakai kaum. Karena tegak penghulu sepakai kaum, itu undangnya dalam adai kata pusakunya, aturannya tidak boleh ditambah tegak penghulu sepakai kaum sepayung sepatagak, tidak boleh ditambah. Jadi kalau sepayung sepatagak, jadi tidak pakai kaum lah namanya itu. Orang sepayung sepatagak itu melaksanakan apa yang telah disepakati oleh kaum mewujudkan. Orang sepayung sepatagak nenek mama selingkah dengan nenek mama inagari bu hari satiare. Itu melaksanakan langkah-langkah apa yang harus proses apa yang harus dilalui untuk menegak penghulu. Kalau syarat mutlaknya lah dipenuhi yaitu sepakai kaum. Jadi tidak boleh lo kalau tidak sepakai kaum. Tapi siapa yang tagak lu sepakai tidak tagak penghulu itu bukan seperti itu. Jadi tagak penghulu sepakai kaum. Seperti itu. Jalih-jalih selingkah negara tidak tambah siapa yang sepatagak. Tapi kalau tambah menjadi siapa yang sepatagak, berarti tidak tagak penghulu sebuah kaum itu kadang-kadang ada penghulu sepayung tidak tagak. Ini tagak penghulu sepakai kaum. Jadi kalau ditambah menjadi sepayung sepatagak, itu bukan nama cukup usali, itu lah tambah atau sementara cukup usali itu lah tambah, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Tagak penghulu sepakai kaum itu yang berupa pepatah petitif atau berupa besar dalam kata pusaku. Kata pusaku itu bagian dari katu dan nampik. Katu dan nampik itu bagian dari ketentuan orang yang terdahulu. Dan ketentuan dari orang terdahulu itu dari satu sisi nyawa buah mati, dan di sisi lainnya merupakan cukup usali. Sementara cukup usali itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dirubah, bisa dikurang. Jadi kalau habis tagak penghulu sepakai kaum sepayung sepatagak, berarti Allah murah berubah cukup usali. Sementara tagak penghulu sepakai kaum itulah diatur diadai. Sementara ada selingkah negara itu pelaksana mengatur terhadap apa yang telah diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan adat yang lebih tinggi mengajian tagak penghulu sepakai kaum. Sementara ada selingkah negara itu sebagai pelaksana. Tidak boleh tagak penghulu sepakai kaum sepayung sepatagak. Berarti ada selingkah negara itu telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, aturan adat. Jadi dalam menetapkan sebuah aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengan aturan agama, aturan pemerintah, ketentuan umum dan ketentuan masyarakat. Jadi
Jadi kalau ada ketentuan adat selika negari itu tidak sesuai atau bertentangan, maka ketentuan itu harus berubah, harus cabut. Satu yang berhak merubah dan mencabut adat selika negari itu, yaitu orang yang berhak menyusunnya. Satu orang yang berhak menyusunnya supaya kita tahu, yaitu orang nampak jenis dan orang jenis nampak. Satu orang nampak jenis, penghulu dan jenis mama, alim ulama, jadi pandai dan manti. Satu orang jenis nampak, yaitu imam, khatib, bila dan kadi. Jadi kalau memang terjadi yang seputar kekeliruan, itu biasa saja kan ada kekeliruan itu harus kita perbaiki. Yang tidak boleh dirubah itu ada yang abu mati tadi. Ketentuan dari Allah dan Rasul itu apa yang dirubah itu tidak bisa dirubah. Apa yang tidak ada di undang-undang nampik dan kata nampik itu tidak bisa dirubah. Jadi kata pesako tadi seperti yang maksudnya kata nampik jadi boleh dirubah. Yang boleh dirubah itu apa? Yang diatur oleh adat syarikat negari, yaitu adat Ekatiko dan adat Kampik. Jadi ketentuan yang datang dari Allah dan Rasul itu berbuah mati. Ketentuan yang datang dari Allah dan ketentuan yang datang dari orang-orang yang terdahulu itu nyoba buah mati. Dia ada layu di buku dan mati, bukan boleh dirubah, bukan boleh ganjak, tidak. Tapi harus tetap tampaknya, tidak boleh dirubah. Di satu sisinya sebagai adat yang buah mati, dan sisi lainnya sebagai cupak usali. Aturan yang tidak bisa tambah dan kurang. Yang kedua, ketentuan yang dibuat oleh anak dia. Ini amak selika negari cako. Itu yang boleh dirubah, kalau salah boleh dirubah. Sekali ya kadang baiknya salah, karena salah itu boleh dirubah, atau juga kalau tidak sesuai agama sama lain dirubah. Itu biasa sekali ya kadang sekali titian beranjang. Ada yang dipakai baru, baju dipakai usang. Jadi sekali pimpinan berganti, sekali pimpinan tetap berubah, itu boleh. Dan itu juga ketentuan atau ada ya istiadat itu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi ketentuan adat selika negari itu yang digunakan memasukkan hari dan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat itu hanya katakan adat berbau sintak boleh dirubah. Masalah padi di teratak di tuai orang kurai hari dan sadam tengah hari. Kabeh sabali berbau sintak sampai negari tidak lengkai tibulan punya lapis saja. Jadi tinggal orang yang menyusun di adat ini dan negari itu berubah mungkin bisa dirubah. Jadi ketentuan adat yang diatur ini mama dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu adat Ekatiko dan Kampik itulah berbau sintak boleh dirubah. Berbau sintak atau dengan cepat buatan. Mungkin sekitar saja dari yang dulu ada kesempatan kamu banyak salah dalam kata-kata, salah dalam bersikap dan salah pula dalam pengertian tentang adat itu dan tentang cepat usaha dan cepat buatan. Kalau pendapat aku bukanlah suatu kebenaran mutlak, pendapat aku boleh didiskusikan dan diperdebatkan untuk mencari jawapan yang lebih tepat. Kalau yang jalan mau naik, kalau nak tangguh mau turun, itu apa perlu kota Gisia, martabat tampu kota Sinuak, tak kira jalan ke Pai, tak kira jalan ke Pulang, dan tak diangan di Sengajo. Ini emak kurang terpemuliakan, anak saudara kurang teragui, aku pada kesempatan aku minta maaf, dia menjawab tinggal seketik lain, namun lain untuk cepat usali itu yaitu gantang, namun lain untuk cepat usali yaitu buka dan taraju. Atau dengan undang yang dua boleh tayi. Kikis babi basi dibasuh babi air istilahnya tidak berubah. Dan khusus untuk itu kan istilah untuk cepat usali itu nama lain untuk cepat usali baik datang dari Allah dan Rasulnya maupun yang datang dari orang tadi. Itulah buka dan taraju. Itu pakai istilah itu. Tapi khusus untuk cepat usali yang berasal dari Allah dan Rasulnya adalah istilah lainnya, yaitu undang yang kurang 250-an. Berarti kan sampai 8. Jadi undang yang kurang 250 yaitu 20 yang sifat bagi Allah, yang 20 yang mustahil bagi Allah, sampai yang sifat pada Nabi dan sampai yang mustahil pada Nabi. Mungkin sekian saja dari saya. Banyak maaf apabila itu aku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.